Bagaimana pujian yang kami nyanyikan pagi hari ini Tuhan. Ajar kami lebih dalam lagi mengenal akan kasih setiamu yang begitu besar, amat besar, yang senantiasa mengasihi kami tiada batas waktunya. Ajar kami lebih sungguh lagi mencintai dan mengasihi-Mu, agar kehidupan kami semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami jauh daripada Tuhan, tidak memahami akan kebesaran kasih dan kemurahan Tuhan yang agung dan mulia itu. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Kau mantapkan kami, teguhkan hati dan jiwa kami, roh kami untuk mengenal lebih dalam lagi akan kasih dan pengorbanan Tuhan, bahkan keselamatan yang Kau janjikan, yang Kau berikan kepada kami semua. Dan kami rindu ya Tuhan kesempatan yang indah, biarlah menjadi kesempatan bagi kami untuk merespon akan kebesaran dan kemurahan ilahi. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk mengasihi dan mencintai lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya atas setiap kami semua. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian, menjadi berkat yang menguatkan, meneguhkan jiwa dan hidupan kami. Supaya kami lebih dalam lagi mengenal dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pagi hari ini yang diberikan sinode pada kita semua mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Dan kita akan mendasarinya dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Demikian pembacaan firman Tuhan dan berbahagia setiap kita semua yang sudah membacanya dan siap merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Konon ada seorang yang mengatakan pada saya, kalau anak kami Moses itu, waktu kecil itu wajahnya mirip dengan saya. Meskipun kalau saya perhatikan, enggak juga begitu ya. Tapi ada seseorang yang mengatakan kok mirip Pak Ferry begitu. Saya sendiri juga enggak tahu wajah saya waktu kecil juga bagaimana, juga enggak tahu. Tapi ya foto-foto SD itu membantu saya untuk melihat ternyata wajah saya itu ya begitu lucu. Demikian juga dengan Fiona. Pak, Fiona itu kayak mirip juga dengan mamanya begitu. Oh ya? Dalam hati kecil saya enggak juga sih. Tapi ya ada orang yang mengatakan seperti itu begitu. Ya puji Tuhan, kalau berbeda itu malah menjadi pertanyaan. Ini anaknya siapa? Anak tetangga atau anaknya saudara? Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena itu anak kami. Itu anak kami paling tidak
Sifat gen itu menurun kepada anak kami. Sifat kami, gen kami itu ya ada di anak-anak kami. Karakternya mungkin, hobinya, atau mungkin kemiripan hal-hal tertentu ada pada diri kedua anak kami, Fiona dan Moses. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Ya, ini menarik sekali karena apa? Kalau dikatakan mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, artinya bahwa ketika kita mengenal Allah yang benar, dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungannya itu, maka sesungguhnya kita juga dapat mengenal Yesus Kristus. Dengan segala keagungannya, dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kemuliaannya yang luar biasa itu. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan kami adalah satu. Aku adalah satu. Ada satu kesatuan. Ya mungkin ketika kita belajar katekisasi mungkin ada sebagian anak-anak, remaja yang mungkin bingung dengan hal ini. Tetapi firman Tuhan berkatakan bahwa ini ada satu kesatuan berbicara tentang penciptaan, tentang tugas. Allah Bapa yang menciptakan, yang menyelamatkan, yang menghibur. Trinitas. Demikian juga dengan firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itulah yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus. Maka ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah ada sifat keilahian di dalam diri Yesus. Ya Yesus sendiri ya adalah Allah, maka saya katakan ada keilahiannya, ada kuasanya, ada kemuliaannya. Lalu apa tugas Tuhan Yesus di dunia ini? Jelas firman Tuhan katakan bahwa selama di dunia ini Yesus mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan Bapa. Dan tugas itu banyak sekali. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat yang keempat tadi, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Melakukan karya, melakukan tugas yang diperintahkan oleh Bapa. Dan keselamatan itu telah dikerjakan begitu tuntas oleh Yesus Kristus. Tetapi dalam teks ini dikatakan bahwa tugas itu adalah Yesus juga berdoa. Yesus mendoakan para murid supaya mereka ini bersatu. Dan ini adalah salah satu bagian tugas yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus. Mendoakan para murid supaya mereka bersatu. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu? Karena kesatuan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika para murid ini bersatu, maka ada kekuatan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para murid. Ketika para murid bersatu, akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan itu dengan mudah dilakukan. Itulah sebabnya Yesus berdoa supaya murid tetap bersatu. Yesus tidak berdoa supaya murid itu berpisah satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi kesatuan itu menjadi bagian yang sangat sentral, sesuatu yang sangat penting. Demikian juga ketika kita semua umat Tuhan, gereja Tuhan bersatu, maka ada satu kekuatan yang besar. Segala sesuatu yang berat menjadi ringan karena kita bersatu. Yesus berdoa supaya para murid bersatu. Bersatu dalam hal apa? Menanggung beban, bersatu dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Dan secara khusus adalah, sebab dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka pasti terguncang. Para murid-murid akan terguncang imannya karena apa? Karena peristiwa penderitaan dan penyaliban Yesus itu. Kalau mereka tidak bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendorong,
menguatkan, maka para murid akan terpencar satu dengan yang lain. Itulah sebabnya sebelum ada kejadian penderitaan dan penyaliban Yesus, Yesus berdoa dan terus berdoa pada para murid supaya mereka tetap kuat, tetap teguh menghadapi setiap tantangan itu. Yesus saja berdoa Bapak Ibu, apalagi kita. Ini kan satu pengajaran yang sangat luar biasa. Di tengah segala situasi dan kondisi, Yesus berdoa, apalagi kita. Kalau kita tidak berdoa, maka apa yang menjadi kekuatan kita? Yesus berdoa kepada Bapa. Nah yang kedua Bapak Ibu, kalau Yesus berdoa dengan memanggil Bapa, dalam ayat tadi, tentu dengan penyebutan dan panggilan ini menggambarkan ada satu relasi, ada satu kedekatan, ada satu kesatuan antara anak dan Bapa. Panggilan yang akrab. Dan kesatuan ini nampak sekali Bapak Ibu dari kuasanya untuk menjadikan segala sesuatu. Sangat jelas, sangat nampak sekali. Ada kuasa yang ada di dalam diri Yesus untuk melakukan segala sesuatunya. Kepada siapa? Kepada dunia ini. Tetapi sayang sekali firman Tuhan katakan bahwa ironis pencipta ini, Yesus itu tidak dikenal, bahkan tidak diterima oleh manusia. Ya gambaran Allah di dalam diri Yesus yang menciptakan segalanya itu mengasihi dan memberkati umatnya, ternyata manusia tidak mengenalnya dengan baik. Tidak mengenal dengan baik. Bahkan kalau kita membaca di sini, Yohanes Pembaptis sendiri dengan rendah hati mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Tidak mengenal Yesus yang memberikan, yang datang ke tengah-tengah dunia memberikan keselamatan kepada manusia itu. Dan Yohanes Pembaptis baru mengenal bahwa yang ada adalah yang Yesus itu, yang adalah Allah, pada saat apa? Pada saat pembaptisan. Di mana Yohanes Pembaptis disuruh untuk membaptis Yesus, dan disitulah Allah memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang ditandai dengan tanda-tanda ilahi Roh Kudus, dengan burung merpati. Dan firman Tuhan katakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah Bapak Ibu, maka dari situ Sang Firman itu, Yesus itu kemudian menyaksikan kepada dunia supaya dunia ini menjadi percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Maka dalam kesempatan yang lain, Yesus menyampaikan kesaksiannya bahwa dirinya adalah Tuhan, Allah. Kepada siapa? Kepada perempuan Samaria. Yesus mengatakan bahwa akulah Mesias, akulah Tuhan. Di kesempatan lain Tuhan juga menyampaikan bahwa aku inilah roti kehidupan, roti hidup. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku ini jalan kebenaran dan hidup. Aku ini adalah gembala yang baik. Dan itu terus disampaikan, dikumandangkan kepada semua orang supaya mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini perlu disaksikan, perlu disampaikan secara terus-menerus. Dan itu terus disampaikan, dikumandangkan supaya banyak orang yang percaya bahwa aku ini adalah jalan keselamatan, aku ini adalah sumber pertolongan, aku ini adalah sumber keselamatan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun berita ini terus disampaikan sampai hari ini, tetapi berapa banyak orang yang masih meragukan akan Tuhan, meragukan akan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dalam ibadah tengah minggu kita sudah sedikit membahas, mendalami tentang pemeliharaan Tuhan. Kita mendalami dari khotbah minggu yang lalu, yang berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, dan di situ teksnya adalah tentang kekhawatiran. Dan di situ sangat jelas bahwa Yesus sendiri yang mengatakannya, janganlah kamu khawatir dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini? Meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan, bahkan sakit penyakit yang begitu berat, kita mengalami ketakutan, kita mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidupan ini. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Yesus ya Tuhan, yang menjadi sumber pertolongan, menjadi gembala yang baik, menjadi juru selamat bagi setiap kehidupan kita. Tapi seringkali kita masih mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupan ini.
Sekali lagi ini sesungguhnya mau membuktikan bahwa meskipun Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sumber pertolongan itu, tetapi kita masih belum yakin sepenuhnya apa yang Tuhan sampaikan, firmankan kepada setiap kita semua. Ternyata Bapak Ibu, berbagai kesaksiannya tidak serta-merta membuat orang ini menjadi percaya. Tidak serta-merta kemudian orang mengenal bahwa dia adalah Tuhan, Sang Penolong, Juru Selamat bagi kehidupan saya. Mengapa Bapak Ibu hal ini terjadi? Karena dunia ini masih hidup di dalam kegelapan dan seterusnya. Oleh karena dosa dan kemudian segala sesuatu yang baik seolah-olah tersembunyi dan sulit untuk kita pahami. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus Sang Firman itu hadir sekali lagi ke tengah-tengah dunia menjadi terang yang bercahaya, memberikan jaminan keselamatan, memberikan penerangan supaya setiap hati kita, setiap hati manusia itu lebih mengenal supaya dunia melihat, supaya dunia menjadi percaya, supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan menerima jaminan hidup yang kekal. Bukankah ini menjadi satu keinginan dan kerinduan setiap kita semua Bapak Ibu? Ketika kita mengenal Yesus Kristus, mengenal Tuhan, mengenal Allah, ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan kekal bagi kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan karya-karyanya yang sangat agung dan mulia, sesungguhnya kita juga percaya kepada Allah yang telah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus bagi setiap kehidupan kita. Nah inilah Bapak Ibu teks yang kita pahami, yang kita renungkan. Lalu apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Apa sih yang terkandung di dalamnya? Apa pengajaran-pengajaran rohani yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita semua? Ada dua bagian penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah betapa pentingnya sebuah kesaksian itu. Kalau Allah menjadi manusia, tapi dunia belum mengenalnya. Yesus menyaksikan itu kan, menyampaikan supaya dunia menjadi percaya, supaya orang-orang menjadi percaya dan menerima keselamatan. Kan itu. Supaya apa yang disampaikan, disaksikan itu dipahami oleh manusia dan percaya. Maka poin yang pertama adalah betapa pentingnya sebuah kesaksian hidup itu. Nah Bapak Ibu, kalau Yesus datang ke dalam dunia dengan segala karya dan kemuliaannya, sesungguhnya mau menyaksikan akan tindakan dan karya Allah yang telah mengutusnya. Supaya dunia menjadi percaya tadi. Lalu kemudian dunia menjadi, dan kemudian dunia dan juga kita menyaksikan akan kebesaran Tuhan kepada sesama. Karena kita ini tinggal di dunia Bapak Ibu, maka tugas kita adalah sebagai orang-orang yang percaya, ya juga menyaksikan akan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Supaya semua orang mengenal, supaya semua orang menjadi percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui kesaksian kehidupan kita. Karena ini ada tugas dan panggilan kita semua sebagai orang-orang yang percaya yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Kita diajar supaya kita ini berani menyampaikan dan menyaksikan akan kebesaran Tuhan kepada sesama. Tentu kesaksian yang kita sampaikan kepada banyak orang bukanlah kesaksian yang gegabah, yang asal-asalan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Bagaimana caranya? Ya mungkin melalui keteladanan kehidupan kita, melalui karakter, sikap, perkataan, kebaikan kita dengan sesama. Dan itu akan memberikan satu nilai tambah. Menyaksikan akan kebaikan Tuhan kepada kita dan kita bagikan kepada yang lain. Apa yang kita saksikan kepada orang lain harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan Kristen. Sehingga melalui kehidupan kita ini mencerminkan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan bahwa dalam kesaksian kita perlu hikmat,
perlu menyampaikan segala sesuatu dengan baik dan benar. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena apa? Sebab di era keterbukaan, di era digitalisasi seperti saat ini, salah tulis sedikit Bapak Ibu, salah tulis sedikit, bisa masuk ranah hukum. Ketika kita mungkin menyampaikan kepada yang lain dan orang lain tidak terima, atau dengan perkataan-perkataan, ada hal yang konsekuensi yang kita terima. Lihat saja Bapak Ibu tulisan Ferdinand Hutahayan, ya, yang hari-hari ini saya tidak menyampaikan panjang lebar, meski sudah mengaku sebagai seorang mualaf, ya. Terlepas dari apa itu motivasinya, tapi yang jelas ketika kita mau menyaksikan, menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus, harus hati-hati, harus bijak. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama atau hal-hal yang prinsip, yang esensi bagi kehidupan kita, itu sesuatu yang sangat sensitif sekali. Oleh sebab itu sekali lagi, menyaksikan itu menjadi satu tugas kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan, itu ada tugas dan tanggung jawab kita semua. Tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan melalui teladanan hidup, melalui sikap karakter kita, melalui hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak supaya melalui kita tercermin gambaran Allah itu ada di dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kesaksian hidup bukan melalui pribadi kita saja. Dalam lembaga seperti kita ini, ya kita menyaksikan melalui apa? Melalui gereja. Identitas dalam berkomunitas adalah gereja. Orang akan menjadi tahu, oh itu ternyata gereja Petra, gereja GKMI kalau ada identitasnya yang jelas. Tetapi kalau tidak ada identitas, tidak ada nama, maka orang akan mencari-cari. Bahkan beberapa kali saya di sini ketika hari-hari tertentu, surat itu salah masuk. Ada pos yang salah antar gitu ya. Harusnya itu GKMI Bukit Hermon diantar ke sini. Pokoknya sama, GKMI Bukit Hermon diantar ke sini. GKMI ternyata gereja Kristus Rahmani Indonesia diantar ke sini. Karena apa? Karena memang kita tidak ada identitas yang jelas. GKMI Petra gitu. Maka beberapa kali Pak Yakub mengatakan bahwa ada orang Pak yang cari ini gereja apa sampai begini katanya, sampai noleh-noleh begini. Ini gereja Kristen Muria Indonesia. Karena apa? Karena tidak ada identitas nama yang jelas dan ini penting sekali Bapak Ibu bagi kita. Supaya identitas kita jelas. Dan ini menjadi salah satu kesaksian, menjadi salah satu bagian kesaksian kita dalam satu komunitas, dalam satu lembaga gereja. Bukan hanya melalui pribadi kita, ketika kita bertemu, berjumpa dengan orang lain, tetapi dalam satu lembaga, dalam satu komunitas, identitas gereja ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Selain itu Bapak Ibu, bahwa kehadiran kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya adalah representasi dari Kristus. Kehidupan kita ini adalah representasi, gambaran perwakilan Kristus dalam kehidupan kita. Contohnya adalah begini, majelis itu adalah representasi dari jemaat. Pendeta itu adalah representasi daripada gereja. Maka kehidupan dan kehadiran kita sebagai orang percaya adalah representasi daripada kehidupan Kristus di dunia ini. Maka sekali lagi tugas kita adalah menyaksikan Kristus, menyaksikan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, melalui lembaga kita. Bagaimana mereka, orang-orang di luar percaya, mengenal kalau kita tidak punya identitas. Bagaimana orang-orang di sekitar kita mengenal, percaya kalau kita tidak menyaksikannya. Dan kedua hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat luar biasa, betapa pentingnya sebuah kesaksian kehidupan kita. Supaya orang lain mengenal, supaya orang lain percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan melalui kehidupan kita, melalui lembaga gereja ini. Yang kedua Bapak Ibu, sesuatu yang sangat penting dari teks yang sudah kita baca ini mengajarkan betapa pentingnya kita untuk mempercayai Tuhan. Sekali lagi mempercayai Tuhan.
Mempercayai Yesus yang adalah Tuhan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dari dahulu, perdebatan-perdebatan itu terus terjadi sampai hari ini. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya Yesus itu adalah manusia. Dan itu terus menjadi perdebatan-perdebatan para kelompok-kelompok lain. Mereka menyangkal, mereka memperdebatkan terus-menerus. Dan termasuk bahkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen pun mungkin masih mengalami keraguan dengan hal ini. Bahkan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Yesus sudah seringkali menyampaikan janjinya bahwa aku ini adalah satu, aku ini adalah Tuhan. Tapi toh masih banyak orang yang belum percaya. Lihat saja di dalam kisah Yesus bersama dengan para murid ketika mencari ikan. Di tengah badai yang begitu luar biasa menghantam perahu mereka. Mereka mengalami ketakutan, kecemasan yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa para murid ini sudah hidup bersama, berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala tanda-tanda dan mujizat sudah diperlihatkan kepada para murid. Tetapi toh pada saat mengalami badai yang begitu luar biasa, para murid masih mengalami ketakutan. Padahal Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Sudah ada dalam satu perahu. Maka sekali lagi tidak mudah untuk mempercayai Tuhan. Dengan janji, dengan segala banyak hal yang sudah disampaikan, tapi seringkali kita mengalami yang namanya ketakutan. Masih mengalami yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan ini. Bukankah Yesus sendiri yang juga memberikan jaminan kepada setiap kita semua? Firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ternyata tidak mudah orang mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya, memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin pada saat-saat tertentu ketika dalam keadaan tertekan mungkin datang kepada Tuhan. Tapi pada saat kehidupan kita sudah nyaman, semuanya baik, ternyata tidak mudah untuk segera datang kepada Tuhan. Tidak ada responnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena percaya kepada Tuhan itu berarti kita percaya kepada Allah Sang Pencipta Khalik langit dan bumi itu. Kalau kita percaya kepada Allah, ada jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal. Bagi siapa? Bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, dan itulah jaminan bagi kita. Sekali lagi, itu jaminan yang sangat mulia bagi orang-orang yang percaya. Di tengah situasi kondisi seperti hari-hari ini Bapak Ibu, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, mari kita akan belajar mempercayai Tuhan, mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh. Nah kalau kita sudah mengenal, percaya kepada Tuhan, mari kita bukan hanya berhenti mengenal, tapi kita lebih mendalami sebagaimana pujian tadi. Kalau kita sudah mengenal Yesus, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, mari kita akan respon dengan baik. Kita kenal lebih dalam, kita lebih mencintainya. Kalau orang itu mencintai, maka apapun bisa dipersembahkan, diberikan kepadanya, bukan? Kita bukan hanya sekedar mengenal. Aku mengenal Pak Ferry, aku mengenal Bu Ficing, mengenal yang lain, tidak. Tapi bagaimana kita ini juga mengenal dan mencintai, ada tindak lanjutnya. Merespon akan segala apa? Akan segala kasih dan kemurahan Tuhan. Dan itu dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ketika saya mengenal Pak Gilang misalnya, kita hanya sekedar, oh halo Pak Gilang, bagaimana kabarnya? Tidak. Tapi bagaimana kita menjalin persaudaraan yang baik, menjalin hubungan yang mesra, bagaimana menciptakan kondisi yang baik, harus kita tumbuh kembangkan. Bukan hanya sekedar mengenal Pak Gilang misalnya, tapi harus kita kembangkan, kita dalami lagi, kita cintai lebih dalam lagi. Demikian juga dengan ketika kita mengenal Yesus, bukan hanya mengenal, tapi kita mencintai, dan itu dibutuhkan satu komitmen yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Tapi bukan hanya sekedar itu, sekali lagi dibutuhkan komitmen. Lebih dan cinta lagi kepada Tuhan. Dan ini harus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita belajar lebih sungguh-sungguh mengenal Allah melalui karyanya, mengenali melalui tindakan dan pemeliharaan dan karya-karyanya. Mari kita akan dalami lebih lagi mengenal Allah, mengenal Yesus, supaya kehidupan kita lebih dalam, lebih mendalam lagi. Menjadi orang Kristen bukannya sekedar mengenal Yesus, tapi bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita, mencintai dan mencintai, berkomitmen. Dan terlebih lagi, ketika kita sudah mengenal, biarlah terang Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita saksikan kepada sesama. Kehidupan kita bercahaya, supaya orang lain pun juga mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan yang kita puji, kita permuliakan. Amin.